Ya, saat ini kita berada di situs paling keramat yang ada di lereng Gunung Arjuna. Secara artefaktual, situs ini berbentuk punden berundak-undak dengan ciri karesian, di mana kemudian kita tidak mendapati linggayoni maupun arca-arca yang bersifat panteon agama Buddha, melainkan sebuah arca-arca dwarapala yang memiliki sosok menyerupai arca prasejarah. Langsung kanan. Kiri ya? Yang ngiri kok kanan. Kelihatan di sini. Ya iku Kang. Padha ae Kang. Ayo. Wih. Dedek. Ayo Mbah. Mbah Hega. Wih. Ini gila dalane. Padha ae. Ini ada dua, yang ini lebih landai. Ini terjal. Wis hampir 90 derajat ini. Yuk. Dedek bos. Iya. Bismillah. Telur maneng. Wih, terus kalau ambil jalan singkat bisa saja, cuman ya itu tadi manjat ya, dari itu manjat. Nah, yuk. Dan disinilah kita mendapatkan pemandangan yang sangat-sangat indah sekali. Wih, feeling good. Wih, Kelihatan ya teman-teman. Luar biasa sekali. kabut diturun. Wih, apik rek. Ini. Nih, lereng, ya kan? Nah, sangat terjal. Waduh apa ya? Mungkin tapal batas ya, atau lingga, mungkin lingga untuk tapal batas. Dan kemungkinan batas tersebut sudah masuk di area suci atau area sakral begitu. Karena di atas sini nanti akan ada tempat yang sangat istimewa tentunya, Buku dan yang usianya sudah ratusan tahun, bahkan mungkin bisa jadi lebih dari itu, karena di atas juga banyak peninggalan-peninggalan dari zaman Megalitikum. Yuk kita lanjutkan. Setelah sejenak kita menghirup udara segar, agak sepoi-sepoi, dan ini Kang Ega lagi semedi. Nah, ambil nafas, tarik nafas, keluarkan. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Nah, itu keadaan di bawah. Nah, jadi tuh teman-teman yang di bawah, bayangkan ya, jalurnya memang benar-benar hampir 90 derajat kemiringannya ini. Dan naik terus. Dan inilah jalur Arjuna via Purwosari. Yuk, lanjutkan. Terus semangat. Semoga terhibur ya. Setidaknya mengurangi rasa lelah kalian semuanya dalam seharian bekerja tadi, mencari nafkah. Dan semoga ini Mangkuntorom. Ternyata kita sampai juga. Inilah apa namanya Kang? Mangkutaromo. Iya. Dan ini ada semacam anak-anak tangga begitu, yang dari batu-batu alam. Apakah bisa jadi anak-anak tangga ini memang ditata begitu oleh leluhur kita dulu ya? Nah, bismillah. Kita coba naik terus. Nah, bismillah. Wih, kita sudah melihat dua arca dwarapala
yang cukup beda, tidak sama dengan candi-candi yang di bawah. Nah, untuk pahatannya lebih kasar, tapi secara visual memang menandakan bahwa benar-benar ini kental sekali dengan seni Jawa ya, tidak ada campur tangan dari India mungkin ataupun luar negeri. Nah, ini Arca Dwarapala. Nah, sepasang ya. Nah, ini semacam kayak semadi begitu, tangannya seperti itu. Untuk face-nya atau wajahnya sudah tidak begitu sempurna karena cukup aus, dan di sini juga. Nah, jadi dia semacam memegang gunungan begitu ya, yang di wayang itu, atau kipas mungkin, atau gunungan. Nah, dia sepertinya juga berkumis dan punya kuncung begitu seperti bayi, yang hampir mirip seperti Semar lah. Nah, ini juga buncit juga. ini bukan pegang gada kan? Ini kayak Keris. semacam pegang Keris. apa ya? Kalau di wayang itu gunungan, ya kan? Atau kipas mungkin, atau memang pegang pusaka ya. Atau bulu ya waktu itu, Apa namanya, bulu? semacam bulu unggas. Bulu unggas, bulu Bulu merak unggas, gitu ya. Bulu Kipas merak, ya. Bulu merak biasanya ini. Oke. Ya, sebuah area suci dengan yang samping kiri ini memakai Sepasang. apa kelihatannya ya? Sudah aus ya. Kelihatan ya. Kayaknya Ini kayak gini. memakai kipas juga. Kita coba ke sini. Jadi memang ini Arca Dwarapala ya. Iya. Sengaja ditempatkan di pintu gerbang masuk sebuah Kita coba bangunan. naik ya. Nah, di sini juga kita dapatkan lagi. Nah, kita dapatkan lagi Arca Dwarapala. Nah, seperti ini. Ini beda. Kalau tadi mungkin memegang kipas, ternyata di sini memegang apa ini? Mungkin tongkat kah? Atau gada mungkin? Iya kan? Pahatannya kaku ya. Tapi mungkin ini cukup tua. Sepertinya tidak ada campur tangan seni dari mungkin dari India. Ini memang benar-benar Lokal ya. iya, Ini kan. Mirip Arca Prasejarah. Arca Ini Prasejarah. kan persis di mana? Gambarannya tuh seperti di Singosari itu. Arca. Cuma ini kasar gitu sih. Kasar. Dan pasti buncit ya perutnya ya. Mesti Arca Dwarapala. Perutnya masih buncit. Megang apa ini ya? Gada kah? Gada. Gada ya, pentung. Oke. Bismillah. Nah, coba sini kita dapati sebuah altar ya. Nah, ini merupakan altar, bukan candi. Tapi yang jelas ini dulu tempat suci yang mungkin saat ini masih difungsikan oleh golongan tertentu begitu. Nah, di sini ada anak-anak tangga. Ini masih asli karena menurut para peneliti ini ditemukan tidak dalam keadaan tertimbun, tapi dari dulu sudah seperti ini. Jadi ini asli. Cuman mungkin ada material-material batu candi ataupun batuan-batuan di sini yang sudah bergeser begitu, tidak pada tempatnya. Tapi kalau kita lihat anak-anak tangga ini sepertinya masih asli ya. Nah, seperti itu. Ya, saat ini kita berada di situs paling keramat yang ada di lereng Gunung Arjuno yang bernama situs Mangkunto Romo, atau mungkin berasal dari kata Mangkuntah Rama ya. Istilahnya kemudian banyak dari epik Ramayana atau kemudian identik dengan tokoh Sri Rama. Secara artefaktual, situs ini berbentuk punden berundak-undak dengan ciri karesian. Diduga memang ada kebangkitan kembali pada masa Majapahit, terutama pada masa akhir gitu ya, tentang pemujaan era prasejarah, atau juga disebut juga kapitayan atau kabuyutan, di mana kemudian kita tidak mendapati linggayoni maupun arca-arca yang bersifat panteon agama Buddha,
melainkan sebuah arca-arca dwarapala yang memiliki sosok menyerupai arca prasejarah dengan wajah yang menyeramkan seperti sosok-sosok raksasa. Situs Mangkuto-Romo ini diduga merupakan area tengah yang merupakan yang dikenal dengan area Buar Loka. Dalam filosofinya, jika kita melihat dan mengacas dari segi artefaktual lereng Gunung Arjuna ini, sekitar situs Abhyasa yang ada petirtaan Dewi Kunti atau Sendang Dewi Kunti, diduga di situ adalah area petirtaan. Karena ciri khas dari kaki Gunung Suci atau Burloka itu ada area pensucian jiwa sebelum memasuki area dan tahapan yang kedua, yaitu area yang saat ini, yaitu Buar Loka. Dalam tradisi kuno, area Buar Loka ini memiliki ciri pemujaan, persajian, kemudian kadewaguruan, termasuk asrama-asrama. Adanya umpak-umpak batu ini diduga menopang pilar-pilar kayu, yang di situ adalah mandapa-mandapa, asrama-asrama, tempat mencari ilmu, dan para maharesi, mahapertapa, mahayogi mengajarkan dharma kepada santri atau murid-muridnya, ya. Karena santri berasal dari kata cantrik, ya, atau sastri, yaitu murid agama Buddha. Tapi di sini kita akan mendapati sebuah jejak teras berundak-undak. Bagian atas ujungnya, jangan salah, yang menyerupai nisan merupakan altar yang bersifat gunung, yaitu tujuan dari para mencari moksa untuk menuju ke puncak gunung yang disebut area ketiga, yaitu Swarloka. Jika para tapi atau para pertapa yang sudah lanjut usia di area ini kemudian berjalan tanpa bekal menuju puncak Gunung Arjuna, nanti memasuki gerbang tanpa gerbang yang dikenal dengan situs Sepilar. Itulah kemudian para pertapa tua kemudian tanpa bekal sedikit pun menuju dan berjalan melakukan tirta yatra, dharma yatra, dan mengitari puncak Gunung Arjuna yang dikenal dengan Pradaksinapata, guna mencari moksa atau ajal pun menjemput. Moksa pada waktu itu sendiri merupakan penyatuan jiwa, yaitu arwah, dengan Tuhan yang Maha Kuasa agar terbebas dari rantai reinkarnasi. Melihat banyak sekali arca-arca yang bersifat gendut gitu ya, dan tambun, serta kemudian simbol-simbol yang diduga penis bagian bawah, diduga area ini juga merupakan area pemujaan Tantra atau Tantrayana. Tantrayana ini berkembang pada masa akhir Singosari, terutama Kertanegara juga sangat mengembangkan ajaran Tantra. Pada masa Majapahit juga banyak Tantra, seperti di Candi Sukuh dan Ceto, itu juga banyak relief-relief yang menggambarkan tentang alat kelamin wanita maupun alat kelamin pria dalam arti yang sangat-sangat natural. Nah, ini merupakan pemujaan yang bersifat Tantrayana. Dari segi arca-arca yang bersifat gendut dan tambun, ada cerita yang kemudian muncul oleh bujangga, para sastrawan, dan para empu Majapahit. Karena sebelumnya belum muncul cerita ini, yang dikenal dengan Bubuksa dan Gagang Aking, yaitu dua bersaudara pergi menuju hutan untuk bertapa. Bubuksa makan segalanya di hutan. Ada babi hutan, kijang, celeng, ular dimakan. Sehingga selama 40 tahun bertapa di hutan hingga gendut dan tambun. Berbeda dengan saudaranya Gagang Aking, tidak mau memakan hewan-hewan, melainkan daun-daunnya yang terasa pahit, sehingga selama 40 tahun menjadi kurus kering. Sang Hyang Wenang menguji kemudian keduanya dengan menyamar sebagai sosok harimau yang kelaparan, menuju ke Gagang Aking dan mengatakan, "Saya akan memakanmu." Tapi Gagang Aking mengatakan, "Jangan makan aku, tubuhku kering kurus, dagingnya pahit, makan saudara saya sana, namanya Bubuksa, badannya gemuk, kamu akan kenyang ke sana." Maka harimau pun menuju ke Bubuksa. Maka harimau mengatakan, "Aku akan memakanmu." Tapi Bubuksa mengatakan, "Jika itu sekehendak dewata, di akhir pertapaanku aku akan dimakan harimau, maka silakan makan sepuasnya." Maka kemudian harimau berubah wujud menjadi Sang Hyang Wenang dan mengatakan, "Kamu lolos atas ujianmu, atas pertapaanmu, silakan naik di punggungku untuk menuju nirwana atau surga." Tapi Bubuksa dengan welas asih dan kasihan, "Saudaraku, juga tolong bawa ke surga." "Oh, tidak apa-apa, tapi tidak boleh naik, melainkan supaya megang ekorku saja." Dan keduanya, yang Bubuksa naik ke punggung harimau dan Gagang Aking bergandolan di ekornya, keduanya menuju nirwana.
Keduanya ini merupakan sebuah sinkretisme ya, antara ajaran Kabuyutan, antara ajaran Siwa Siddhanta maupun Buddha Mahayana. Karena pada masa akhir Majapahit terjadi sinkretisme, banyak perpaduan termasuk dalam kitab Sutasoma sebuah kalimat ya, bahwasanya Bhinneka Tunggal Ika Tandhana Dharma Mangrwa, berbeda-beda tetapi tetap satu, tidak ada agama yang mendua. Inilah kemudian kearifan dan kebijaksanaan pada masa akhir Majapahit. Tidak ada pertentangan agama, yang terjadi adalah perebutan kekuasaan dan harta benda. Inilah yang terjadi salah satu keruntuhan dari Majapahit. Semoga kemudian situs-situs ini tetap lestari ya, Jasmira. Jangan sekali-kali melupakan sejarah.